tok tok tok, marhaban ya Ramadan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Nadia berharap kabar kalian baik-baik aja ya. Gimana? Sudah pada buka puasa belum? Dan Nadia harap puasa kalian semoga semuanya dipenuhi berkah. Happy banget kembali lagi bersama Nadia yang hari ini akan membuka pintu Indodax Room Special Edition Ramadan. Dan sama seperti Indodax Room biasanya, hari ini kita bakal bagi-bagi merchandise menarik dari Indodax. Dan berhubung hari ini adalah special edition Lebaran, jadi Indodax Room akan membagikan hampers Lebaran serta nggak lupa juga ada voucher dari Indodax kepada peserta yang hadir di malam hari ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus sampai nanti, jangan sampai terlewatkan. Oke? Oh ya, buat ya kalian mungkin yang masih bingung atau kalian masih bertanya-tanya kira-kira apa sih Indodax Room itu? Jadi Nadia mau mengingatkan lagi, Indodax Room adalah sebuah mini talkshow yang membahas seputar tentang trading, blockchain dan juga aset kripto. Di sini tuh kamu bebas, boleh banget untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan nanti Nadia akan memilih beberapa pertanyaan yang menarik yang akan langsung dijawab oleh narasumber secara live. Dan tenang aja, mungkin ada sebagian teman-teman yang ke-skip atau belum sempat untuk hadir di malam ini. Tenang aja karena Indodax Room ini akan kita upload, akan ditayangkan melalui YouTube-nya Indodax. Menarik kan? Oke. Sebelumnya Nadia mau kasih informasi yang menarik lagi nih, kalau misalkan Indodax sekarang punya grup Telegram resmi. Jadi jangan sampai kalian ke-skip ya. Jadi langsung aja untuk gabung ke grup Telegramnya Indodax yang bisa kalian search aja namanya @Indodax Room. Di sana kalian boleh banget untuk membahas seputar trading dan aset kripto. Jadi jangan lupa ya untuk gabung di Telegram resmi grupnya Indodax. Oke? Nah, Nadia juga mau mengingatkan buat teman-teman semua yang ada di rumah untuk selalu jaga kesehatan. Dan sekali lagi Nadia mengucapkan terima kasih banyak sekali kalau misalkan kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini dan untuk menyempatkan waktunya untuk melihat Indodax Room Special Edition Ramadan. Dan nggak bosan-bosannya nih, Nadia mau mengingatkan kembali kalau misalkan kalian harus banget untuk ikutin acara ini sampai akhir acara nanti. Karena di akhir acara nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya yaitu ada paket merchandise dari Indodax, yaitu ada kartu e-money Indodax Limited Edition. Pasti udah ada yang tahu kan? Nah, Nadia mau tunjukin nih kartunya seperti ini nih, tuh. Dan bukan hanya ini aja, tapi kita juga ada kuis seru di mana akan membagikan 3 bingkisan Ramadan spesial untuk 3 pemenang. Bukan hanya itu aja, tapi sama seperti biasanya, yaitu juga ada 20 voucher Indodax. Wah, menarik banget kan? Jadi stay tune terus di acara Indodax Room dan jangan sampai kelewatan kuis-kuis yang bakal Nadia kasih. Next, langsung aja nih, tanpa berbasa-basi, malam ini pasti kalian sudah pada tahu kan kalau misalkan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, yaitu ada dari VP Komersial Indodax, yaitu ada Mas Bagas Satriadi yang akan sharing nih dan akan memberikan informasi seputar mengenal lebih dekat tentang non-fungible token atau NFT. Mungkin sebagian kalian udah ada yang pernah dengar NFT atau mungkin belum pernah dengar juga. Nah, jadi diwajibkan kalian untuk selalu terus stay tune karena ini cocok banget buat kalian yang mau coba-coba buat trading sambil kuliah atau ingin mengetahui lebih dalam tentang NFT. Nah, langsung aja karena kapan lagi kan kita diberikan ilmu secara langsung loh sama VP-nya Komersial Indodax. Oke, karena sudah ketahuan nih siapa narasumber kita hari ini, langsung aja yuk kita akan melakukan tanya jawab dengan Mas Bagas. Tapi sebelum itu, Nadia mau mengingatkan lagi kepada kalian kalau boleh banget nih teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada pertanyaan tentang NFT, blockchain atau tentang dunia kripto, boleh banget kalian tanya di kolom komen di Q&A dengan cara ketik nama kalian, terus username Instagram,
lalu kota asal, dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Contohnya nih, Nadia kasih contoh. Contohnya misalkan Nadia Sinta Jakarta, terus pertanyaannya apa itu Bitcoin? Nah, jadi begitu. Selanjutnya nih nanti tim Indodax Room akan memilih 10 pertanyaan terbaik dan Nadia selaku host akan membacakan 10 pertanyaan tersebut untuk dijawab secara langsung dengan Mas Bagas. Dan untuk 10 pertanyaan terbaiknya akan dibacakan dan akan mendapatkan hadiah berupa paket merchandise spesial dari kami. Nih, yang tadi Nadia tunjukkan. Nih, ini buat 10 orang yang beruntung di hari ini. Jadi kalau kalian sudah pengen tahu kira-kira menanyakan tentang apa, langsung aja dirangkai dengan yang menarik, dengan yang bagus, karena nanti kalian akan mendapatkan e-money Indodax Limited Edition. Oke? Sebelum dimulai, Nadia mau mengingatkan kembali buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian ingin sharing atau ingin berbagi ilmu tentang teman-teman yang lain tentang dunia kripto atau tentang blockchain, kalian boleh banget untuk gabung di Telegram resminya Indodax, yaitu kalian langsung aja search namanya yaitu @indodaxroom, di mana kalian bisa membahas seputar tentang trading atau juga dengan aset kripto dengan member Indodax lainnya. Baik, tanpa berlama-lama, seperti yang tadi Nadia bilang, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Nah, di samping Nadia ini sudah ada Mas Bagas dari VP Komersialnya Indodax. Selamat malam Mas Bagas. Malam Nadia, apa kabar? Baik Mas Bagas, gimana puasanya Mas hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Bagas, hari ini udah menyempatkan di kala sibuk-sibuknya ya Mas ya. Akhirnya udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sama Nadia, terus sharing-sharing juga sama teman-teman semua yang lagi ada di rumah. Oke. Nah, Mas Bagas, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin Nadia ajukan. Nah, jadi ini kan karena akhir-akhir ini tuh melihat perkembangan dan kenaikan harga Bitcoin serta altcoin itu kan sangat luar biasa ya Mas ya. Nah, menurutnya Mas Bagas sendiri, apakah aset kripto ini tuh sudah masuk ke investasi jangka panjang yang menguntungkan nggak nih Mas? Oke. Jadi kalau kita ngomongin aset kripto sekarang nih, kan kelihatan dari beberapa waktu ke belakang, contohnya kayak Bitcoin, itu sampai all time high kan ya, di 950 juta kemarin tuh. Terus juga Ethereum di 30 juta lebih, 35 juta lebih, hampir 40. Terus ada juga Dogecoin yang lagi hits juga nih sekarang kan, lagi famous kan. Itu juga sampai di angka sekitar Rp6.000 per koinnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang investasi jangka panjang, pasti kita lihat time frame-nya mundur ke belakang gitu kan, dengan melihat sejarahnya, contohlah sejarahnya Bitcoin gitu. Misal, Nadia beli di 2016-17 kemarin misalnya, ketika harga mungkin pada saat itu adalah all time high-nya sekitar hampir 300 juta waktu itu ya 2017. Tapi mungkin setelah itu kan ada koreksi harga, ada pergerakan market yang lumayan membuat harga sehingga cukup signifikan mengalami penurunan gitu ya. Kalau dari waktu itu tuh sekitar hampir menyentuh di 40 juta rupiah gitu kalau di dalam rupiahnya. Nah, tapi kalau misalnya Nadia tetap hold terus asetnya, Bitcoinnya, sampai sekarang sudah 900 juta lebih. Wah, otomatis menguntungkan dong kalau jangka panjang kan gitu. Dan juga aset-aset kripto yang lain kayak tadi Ethereum atau Dogecoin, sebenarnya ya time frame-nya dengan mereka menyentuh all time high pada beberapa waktu belakangan ini, tentunya ya bisa dibilang cocok lah ya untuk investasi jangka panjang. Tapi memang ada beberapa juga yang pergerakannya atau mungkin pertumbuhannya tidak sesignifikan itu gitu, sehingga ya baik lagi sih, sebenarnya kita sebagai trader juga harus pinter-pinter nih untuk riset kira-kira aset kripto apa yang cocok untuk kita, terus yang mana yang profil resiko kita juga kita harus tahu apakah kita cocok untuk di aset kripto yang lain atau mungkin Bitcoin aja deh dulu yang mungkin sudah proven ya dari track recordnya Bitcoin, seperti itu sih. Oke, jadi harus sabar-sabar ya Mas ya. Betul, harus sabar-sabar, harus tahu profil resikonya, karena ya memang Bitcoin dan kripto ini mungkin instrumen investasi yang lagi kekinian, yang lagi hits ya kan. Sekali, tapi mungkin ya belum tentu cocok untuk semua orang kali ya, bahasa yang lebih tepat ya, karena ya kita mesti tahu profil risiko kita tadi gitu. Kalau dalam sehari ternyata kenaikannya oke lah lebih dari 100% itu biasa di dunia kripto gitu ya. Tapi kalau ternyata kita baru masuk terus tiba-tiba turun
minus sampai 50% ke atas kan pasti juga Wah iya deg-degan gitu. benar. Gitu. Benar sih Mas. Jadi harus sabar-sabar, harus lihat juga ya Mas ya. Betul. Oke, nah kalau misalkan melihat perkembangan pasar kripto nih Mas yang Hmm. sangat baik juga Hmm. dari awal bulan Januari sampai sekarang ini kan ya Mas ya bisa Ya. dilihat. Hmm. Nah, apakah ini tuh akan terus meningkat gitu Mas tiap akhir tahun atau gimana tuh? Oke, ini sebenarnya kita nggak ada yang tahu kali ya. Iya, benar sih Mas. Soalnya kita kan cuma bisa memprediksi. Kita bisa memprediksi pergerakan harganya atau mungkin terkait update dari teknologinya itu sendiri gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita mengasumsikan atau kita bilang oke nanti aset kripto ini atau Bitcoin nanti sepanjang tahun ini akan terus naik, ya kita juga belum tentu, kita juga nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau kita melihat dari garis besarnya dulu deh gitu, maksudnya prinsip dasarnya yang mempengaruhi harga aset kripto ini atau Bitcoin itu juga kan hanya sebatas supply dan demand gitu kan, dimana kita lihat sekarang di mana lagi tinggi-tingginya nih, pamornya lagi naik banget kan. Benar. Sedangkan supply-nya kita tahu kalau Bitcoin ya terbatas gitu. Nah, sehingga kita berpikirnya oke, secara globalnya, secara luasnya dengan demand yang makin tinggi, supply makin terbatas, ya otomatis hukum ekonomi harga juga akan meningkat terus gitu ya. Tapi balik lagi, pasti yang namanya pergerakan harga ya ada namanya naik turunnya, ada volatilitas market dan pasti juga akan terjadi koreksi. Cuman yang kita nggak tahu kapan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Bener sih Kapannya itu. Nah, kalau Mas Bagas sendiri nih, kira-kira koin apa nih yang dipilih sama Mas Bagas selain Bitcoin? Wah. Dan yang kira-kira menurut Mas Bagas itu bisa menjadi peluang yang mendapatkan keuntungan. Jadi siapa tahu kan buat teman-teman di rumah ini terinspirasi nih sama saran dari Mas Bagas Aduh, nih. jangan nanti Iya. disangka rekomendasi pembelian lagi. Atau mungkin yang sudah Mas Bagas punya nih. Oke, jadi kalau menurutku sih ya selain Bitcoin tadi ya, banyak altcoins yang menarik pertumbuhannya di belakangan. Kalau yang lagi aku perhatiin itu sendiri sebenarnya Ethereum. Dimana kita tahu Ethereum juga nanti di sekitar bulan Juni akan meluncurkan Ethereum 2.0. Dimana ada perubahan dari proof of work-nya menjadi proof of stake gitu kan. Dan ini juga pasti akan mempengaruhi pergerakan harga juga nih gitu. Karena mereka ya bisa dibilang ada update dari sisi teknologinya gitu. Selain itu juga yang lagi aku ikutin ya tadi tuh yang Apa tuh, Mas? gambarnya anjing itu. Oke. Itu Dogecoin emang apa ya? Menarik gitu karena dulunya dia hanya koin yang diciptakan karena dari meme aja kan, dari meme yang beredar di internet kan. Terus akhirnya makin kesini sebelakangan tuh aku cari tahu ternyata ya si Dogecoin ini juga bisa dijadikan alat semacam memberikan insentif di beberapa forum online yang ada di internet gitu. Jadi ada ininya nih, ada use case-nya, ada kegunaannya dari si aset kripto ini gitu kan, sehingga kita lihat sekarang banyak artis-artis luar negeri juga yang mungkin ikutan hype-nya, tapi itu menciptakan demand baru di dunia gitu kan. Jadi makin banyak yang tahu tentang kripto, makin banyak yang tahu tentang Dogecoin, ya demand-nya otomatis naik kan. Tapi mungkin Dogecoin ya supply-nya berbeda dengan Bitcoin gitu ya, sehingga faktor ketenarannya Dogecoin ini mempengaruhi harga yang tiba-tiba melambung sampai berapa 600% kalau nggak salah kemarin. Iya benar. Jadi Mas Bagas ini juga menghold Doge ini ya Mas? Ya ada beberapa sih gitu, nggak cuma Dogecoin juga, tapi ada beberapa yang lain juga sih. Kayak tadi mungkin Ethereum juga. Ethereum, gitu. Bitcoin juga pasti ya Mas? Bitcoin juga Bagas, pasti, justru paling banyak di Bitcoin sih kalau aku. Okay. Tapi disclaimer on ya, ini bukan saran pembelian, takutnya nanti ada yang wah beli itu gitu, ternyata harganya turun, saya yang salahin. Nah itu historinya Mas Bagas sendiri Yes, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman boleh banget untuk mengikuti sarannya Mas Bagas, tapi kalau misalkan mungkin teman-teman mungkin punya pendapat lain itu juga silakan, free juga. Betul. Iya. Nah Mas Bagas, kalau misalkan dalam dunia blockchain ini kan melihat perkembangan teknologi turunannya itu mungkin sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya DeFi ya Mas Bagas ya. Betul. Nah sekarang ini ada lagi nih Mas, Nadia juga sering mendengar kalau misalkan ada istilah namanya NFT atau biasanya itu kepanjangan dari non-fungible token. Itu boleh dijelaskan nggak sih Mas Bagas ke teman-teman apa sih kira-kira NFT itu? Oke. Jadi NFT tadi kan kepanjangan non-fungible token. Gampangnya gini deh. Nadia ada main game mobile online nggak? Ada. Biasanya di game-game online mobile itu kan ada item-item yang diperjualbelikan. Kayak misalnya bajunya, seragamnya, atau misalnya senjatanya kalau yang main game perang-perangan tuh. Nah, itu kan diperjualbelikan sehingga itu menjadi satu
collectibles item yang kita bisa punya secara digital. Gampangnya gitu. Jadi itu salah satu NFT. Nah, cuman kalau NFT yang sekarang spesifik kita bicarakan, pasti dia yang terekam atau tercatat di dalam menggunakan teknologi blockchain. Kalau dibedah dari katanya dulu nih, dari kata per kata nih kan, non-fungible token. Nah, ini aku bedah dari fungible-nya dulu ya. Yes. Nah, kata fungible sendiri sebenarnya apa ya, ada penggunaan kata lain yang bisa lebih mudah dimengerti, yaitu replaceable bisa. Jadi gampangnya, kata fungible ini kalau di bahasa Indonesia itu bisa kita pakai katanya itu tergantikan. Jadi kalau kita lihat lengkap non-fungible artinya tidak tergantikan. Contoh gampangnya, satu item tadi nih, aku punya nih baju ini deh, misalnya baju yang aku pakai nih. Baju ini kan dijual banyak di pasar gitu kan misalnya, atau di supermarket lah misalnya, di apa tempat jual baju gitu di mall. Nah, dengan aku beli baju ini, aku nggak peduli nih akan tentang kelangkaan baju ini, karena banyak orang juga yang bisa beli baju yang sama denganku di harga yang sama gitu kan, dan itu termasuk yang fungible atau artinya ya tidak apa namanya tergantikan gitu. Jadi aku nggak peduli harga baju ini berapa. Nah, kecuali misalnya aku udah apa namanya baju ini spesial, hanya dibikin sama si pembuatnya hanya ada 10 misalnya. Nah, ini kan ada faktor kelangkaan di situ, ya kan? Nah, sehingga faktor kelangkaan inilah yang membuat dia menjadi non-fungible, menjadi tidak tergantikan gitu. Karena ketika aku membeli baju ini, nilainya akan berbeda dengan baju-baju yang sama mungkin, tapi karena keterbatasan tadi, pasti nilainya akan berbeda gitu. Nah, kalau kita sambungin lagi ke aset kripto nih, yang bisa dikatakan dengan fungible token mungkin ya koin-koin yang sudah ada di marketplace Indodax misalnya, atau kayak contoh lah 1 Bitcoin gitu kan. 1 Bitcoin harganya ya misalnya sekarang lagi di 800 juta, 900 juta gitu. 1 Bitcoinku dan 1 Bitcoinnya Nadia, ketika kita jual bersamaan kan harganya sama gitu kan. Tidak ada sesuatu yang unik di situ. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong non-fungible token, nah itu berarti token tersebut atau misalnya aset digital tersebut itu tidak tergantikan gitu. Dan sebenarnya kalau yang sekarang lagi hits itu kan banyaknya ini ya, apa kayak karya-karya seni digital gitu kan. Misalnya kayak foto, video, musik gitu kan, ini lagi happening banget nih, lagi rame gitu. Tapi itu bisa juga loh diaplikasikan ke barang-barang fisik sebetulnya. Jadi tinggal asetnya ini, misalnya kita punya fisik nih, lampu ini nih, aku mau bikin NFT gitu kan. Nah, selama lampu ini produksinya aku bikin cuma ada 10 tadi, dan aku daftarkan di blockchain, ini bisa menjadi NFT, dan bisa menjadi langka, dan jadi nilai jualnya ketika kita perjualbelikan di marketplace-nya NFT gitu, bisa jadi ya harganya berbeda-beda gitu kan. Gitu. Jadi gampangnya sih sebetulnya NFT sendiri apa ya, kalau dalam bentuk yang bisa kita lihatnya itu semacam sebuah bukti kepemilikan, bukti kepemilikan yang tidak tergantikan tadi, tapi dalam bentuk ya sekarang digital gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak sertifikat digital gitu ya, Mas? Bisa dibilang sertifikat digital yang menunjukkan sertifikat tersebut adalah item ini punya saya gitu, dan item ini ya tidak tergantikan sama item-item yang lain gitu, sehingga harganya ada perbedaan harga di sana. Gitu. Dan jadi berarti ya Mas Bagas ya, NFT itu bukan digital aja ya, tapi fisik juga bisa ya Mas ya? Bisa, fisik bisa. Kayak sekarang juga banyak tuh musisi yang mulai ngeluarin album, terus sama dia dibikin NFT-nya di sana gitu. Dan kalau aku sih ngeliatnya gini, ini kebetulan lagi rame juga belakangan ada yang diskusi atau pembicaraan tentang royalti di royalti musik ya kan di Indonesia gitu. Nah, menurutku justru dengan adanya teknologi ini tuh bisa memfasilitasi royalti tadi gitu, karena ketika kita contoh nih, aku pemain band gitu kan, aku musisi nih, terus aku ngeluncurin album di buat masyarakat, tapi aku bikin cuman ada 10 album yang aku spesialkan, aku daftarkan di blockchain. Mungkin yang di luar 10 itu aku nggak daftarkan, itu umum biasa lah aku jual. Nah, yang 10 ini aku daftarkan di blockchain, aku bikin dia menjadi NFT, dan aku taruh di situ ada royalti. Jadi setiap orang yang membeli item tersebut, aku dapat misal mungkin 5% dari penjualannya, sehingga ketika albumku diperjualbelikan oleh orang lain, si A beli albumku, terus sama si A dijual lagi ke si B misalnya nih. Nah, aku tetap dapat royaltinya dari situ.
gitu. Oke. Jadi menurutku justru Menarik ini jadi banget ya Mas ya iya berarti kan ya? bisa jadi salah satu solusi untuk memfasilitasi ya tentang royalti tadi gitu, sehingga seniman-seniman, artis, baik itu mungkin digital arts atau mungkin ya musisi itu sendiri atau ya seniman yang mempunyai karya seni lah, baik itu fisik atau digital, justru bisa memfasilitasi mereka sih kalau menurutku gitu. Iya, berarti sangat menarik ya Mas ya. Menarik banget ini. Kalau Seru misalkan NFT sendiri ini Mas, ini kapan sih sebenarnya NFT ini tuh muncul nih Mas? Oke. NFT itu kalau yang aku pelajari, dia itu muncul kalau nggak salah di sekitar 2012, 2013. Oh, berarti Dulu, baru-baru ini ya Mas ya? ya lumayan Udah lah, lumayan lama ya? 2012, sekitar 9 tahunan lah ya kurang lebih lah ya. Mm-mm. Nah, dulu itu kalau nggak salah disebutnya colored coins karena dia menggunakan satuan Satoshi dari Bitcoin itu sendiri gitu. Cuman mungkin nanti Nadia atau mungkin teman-teman di Indodaxroom juga bisa googling ya gitu tentang colored coins atau NFT 2012 gitu mungkin, karena aku juga nggak begitu mendalami yang 2012-13 versi itu. Justru aku mulai tertariknya ya karena memang di beberapa mulai akhir 2020 lah, dari 2020 ini menjadi sesuatu yang cukup menarik yang untuk booming ya, yang booming banget gitu. Jadi kalau pertamanya mungkin sih setahuku itu ya 2012-13 itu ya. Tapi baru booming baru akhir-akhir ini ya berarti ya Mas ya? Baru booming bisa dibilang itu mulai 2017. Yang waktu itu ada GIF yang gambarnya kucing gitu. Yang GIF kucing itu, nah itu kan dijual sampai berapa ratus ribu dolar kalau nggak salah, dan itu awal mula boomingnya berarti ya Mas ya? Dan dibilangnya NFT boom kan waktu itu. Sampai sekarang ternyata NFT boom. Benar. Gitu. Nah, kalau misalkan keuntungnya nih Mas, atau benefit dari para penjual NFT ini, atau mungkin bukan penjualnya juga nih, atau mungkin pembuat NFT ini apa nih Mas, yang Mas Bagas tahu? Jadi tadi yang aku juga udah sempat singgung ya terkait royalti, itu udah jelas banget salah satu dari benefitnya bagi si pembuat atau si senimannya gitu kan. Nah, selain itu juga sebagai penjual misalnya dia tertarik nih mau beli satu NFT. Nah, karena sifat kelangkaan tadi, di mana artinya supply-nya juga sangat terbatas gitu kan. Balik lagi nih hukum ekonomi gitu. Ternyata yang Nadia beli NFT-nya orang banyak yang cari nih. Nah, Nadia kan bisa resell lagi, Nadia bisa jual lagi. Sehingga bisa dapat keuntungan dari situ. Gitu. Contohnya nih, aku lagi juga memperhatikan di platformnya Decentraland, Decentraland sama Sandbox. Ini juga kebetulan keduanya ada di Indodax ya, koinnya, jadi teman-teman bisa beli di situ. Nah, di Decentraland ini dan juga Sandbox itu kita benar-benar masuk ke dunianya yang berbeda gitu, ibaratnya kayak VR world lah, disebutnya adalah metaverse gitu kan, dunia digitalnya. Di sana itu ada ibaratnya kayak tanah dan tampilan gamenya itu ini bisa dibilang game sih kali ya, permainan, dan tampilan game itu kayak first person, jadi kita kayak bisa jalan-jalan, kita bisa ngeliat ada tanahnya. Nah, kita bisa beli tanah itu, kita bisa bikin, misalnya Nadia mau bikin museum. Nanti museumnya Nadia isi dengan tadi NFT yang udah Nadia beli misalnya. Nadia pajang di situ. Nah, nanti orang ketika masuk ke bangunannya Nadia atau ke museum Nadia di situ, orang bisa ngeliat, wah ini image-nya bagus nih, gambarnya lucu nih, punya siapa ya? Dicek, oh ternyata punyanya Nadia di situ. Nah, jadi ini tuh kayak bener-bener dunia yang berbeda gitu kok. Dan keuntungannya selain itu juga, selain bisa diperjualbelikan, dapat kenaikan capital gain-nya lah ya, kenaikan keuntungan dari situ, kenaikan modal juga bagi si pembuatnya ini bisa menjadi salah satu tempat untuk mereka semakin semangat gitu untuk berkarya, dan semakin semangat untuk karya seninya tuh dihargai, di-appreciate lebih lagi gitu. Contoh ya kayak kemarin tuh yang hits banget yang Beatles, karyanya Beatles kan yang The First 5,000 Days, lakunya berapa, 70 juta dolar kalau nggak salah ya. Lumayan fantastis sih, kan, dan benar. itu menggunakan sistem pelelangan kan gitu, dilelang gitu, sehingga ya keuntungannya bisa dari kedua belah pihak tadi sih, dari si pembuat yang membuat karya senimannya ataupun si penikmatnya itu sendiri. Dan mungkin yang paling manfaat yang paling dirasakan dari si penikmatnya ini juga itu dari sisi psikologisnya tuh ada rasa kebanggaan gitu. Bener sih, Iya nggak sih, iya bener sih. Kan kayak wah aku punya ini cuman aku doang nih ya kan. Bener. Aku sih yakin nantinya nih di dunia lah ya, satu dunia
akan ada masanya kita akan ngasih tunjuk ke teman-teman kita atau ke lingkungan kita, lu punya buat apa sih? pamer nih Ya kan buat pamer kan, benar-benar. buat apa flexingnya gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan mungkin ya barang-barang fisik yang kita punya, mungkin nanti ke depan, gue punya ini dong, apa image-nya cuma ada 10 nih di dunia gitu, lo punya nggak gitu. Nah mungkin itu bisa jadi satu apa ya kebanggaan lah ya, dan jadi sisi psikologisnya kayak kita menghargai sesuatu menjadi lebih beda lagi daripada yang ada sekarang gitu. Iya bener sih Mas, nah itu. Nah kalau misalkan nih Mas kita pengen membuat NFT nih, gimana nih cara atau platform yang harus digunakan untuk membuat non-fungible token ini Mas? Gampang sih, gampang. NFT itu sekarang marketplace-nya juga udah ada banyak. Tapi yang aku tahu yang paling rame itu ada namanya OpenSea atau juga non-origin. Nah OpenSea itu kan dia basisnya tuh pakai Ethereum ya. Jadi gampang banget, misalnya Nadia punya satu karya seni ini, Nadia bikin gambar bentuknya digital misalnya kan, Nadia mau jadikan NFT gitu, tinggal bikin akun aja di sana, terus upload foto atau karya seninya di sana, nanti dia akan langsung masuk ke proses minting istilahnya, atau dalam bahasa awamnya kita memasukkan karya seninya Nadia digital tadi ke dalam teknologi blockchain-nya, gitu, diregister di dalam blockchain, itu istilahnya minting gitu kan. Nah di situ juga langsung bisa diproses minting. Setelah itu udah nanti tinggal Nadia jual aja. Tinggal di set nih, mau sistemnya mau dijual putus kah, mau dijual dengan harga yang Nadia atur, atau mau dibikin lelang gitu. Jadi segampang itu sih sebetulnya, tinggal masukin, upload, dan filenya ya kalau misalnya ada yang nanya mungkin filenya apa yang dijual sebagai NFT ya. Kalau image ya JPEG, kalau video ya MP4 gitu. Sesimpel itu sih sebetulnya. Cuman tadi ada proses minting tadi, sehingga kita bisa dapat satu smart contract kodenya yang bisa kita track juga di Blockchain Explorer yang mendaftarkan karya seni tersebut ke dalam teknologi blockchain-nya. Jadi kelihatan tuh ntar dibuka, aset si gambar ini terdaftar di smart contract ini gitu. Jadi kelihatannya sudah masuk ke teknologi blockchain-nya, baru kita nanti bisa langsung jual di marketplace-nya. Oke, gitu. Nah mungkin nih Mas Bagas, teman-teman di Indox Room ini mungkin ada yang pengen membuat NFT. Kira-kira prosesnya berapa lama sih Mas kalau yang tadi Mas Bagas sebutin minting itu? Kalau proses minting ini sebenarnya tergantung dari platformnya sih, kita mau pakai platform mana. Jadi bisa juga kita minting dengan platform yang berbeda bukan di marketplace yang kita mau jual, itu bisa. Jadi kita tinggal jual tapi dia sudah termint dalam blockchain-nya gitu, itu bisa. Atau ya kita mau langsung kayak tadi tuh, langsung tinggal upload, minting sendiri di platform tersebut, langsung kita jual gitu, itu juga bisa. Nah mungkin estimasinya cuma dalam waktu beberapa jam lah kali ya, karena ya prosesnya memang cepat sih, dan kalau ya karena basisnya contoh di marketplace tadi menggunakan Ethereum, ya mungkin ya ada proses waktu ketika mendaftarkan di jaringan Ethereum-nya, ya tergantung kesibukan jaringan Ethereum itu sendiri gitu. Kalau lagi nggak sibuk ya mungkin cepet lah gitu. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama ya Mas ya? Enggak, paling cuma beberapa jam udah langsung bisa. Nah jadi teman-teman, beberapa jam aja kamu sudah bisa membuat NFT sendiri ya Mas betul, ya? Wah menarik sekali nih ya. Nah kalau misalkan cara kerjanya itu gimana sih Mas, cara kerja non-fungible token ini? Oke, cara kerjanya sebenarnya ya simpel sih, hanya sebatas ini adalah bukti kepemilikan terhadap suatu barang, itu aja sebetulnya. Jadi ya ketika misalnya barang ini sudah diperjualbelikan di marketplace, dan ketika misalnya kita beli, ya udah kita jadi punya si sertifikat tadi, kita jadi punya bukti kepemilikan itu, dan ya kita keep di dompet kita, di wallet digital kita gitu kan, dan kita ya kita bisa pakai, tergantung misalnya ya tadi contoh kita belinya yang bentuknya image atau lukisan, terus kita mau masukin ke tadi yang tanah kita beli di Decentraland misalnya, jadi itu bisa kita pajang di situ, bisa kita gunakan ke situ. Tapi kalau untuk penggunaannya sebetulnya simpel sih, simpel, hanya sebatas kalau bisa dibilang collectible item kali, kayak kita koleksi perangko mungkin gitu kan, disimpan koleksi mainan gitu. Nah ini kayak gitu sih sebenarnya. Nah sebelum kita lanjut nih untuk membahas NFT lebih dalam nih Mas, daripada biar nggak serius-serius banget nih Mas, ada kuis nih dari Nadia. Nih nama kuisnya itu yaitu ada Never Have I Ever. Dalam bahasa Indonesianya itu berarti pernah nggak pernah gitu sih Mas, simpelnya. Nih Nadia punya
Nah, dia punya ini. Aha. Ini ada 2 papan, itu ada pernah dan nggak pernah. Oke. Jadi ini aku kasih ke Mas Bagas Siap. dulu. Jadi nanti aku akan memberikan pertanyaan Mhm. yang Mas Bagas harus jawab dengan jujur. Ini kan bulan puasa Mas, jadi nggak boleh bohong nih Mas. Nggak boleh bohong ya? Iya, jadi biar teman-teman sendiri biar tahu nih, oh Mas Bagas tuh gini orangnya. Waduh, gitu nih, siap, Mas. siap, siap. Oke. Nah, nanti Mas Bagas jawab dengan cepat ya. Oke. Oke, teman-teman coba diperhatikan ya kalau pengen tahu Mas Bagas itu seperti apa ya. Nah, pertanyaan pertama nih, ke kantor belum mandi, pernah atau tidak pernah? Nggak pernah dong. Wah, Mas Bagas rajin Mandi, ternyata ya. pasti mandi. Selalu mandi ya Mas Pasti ya. mandi. Oke. Kedua, pernah tidak pernah nyangkut di 1 koin? Pernah. Oh pernah. Pernah. Apa tuh Mas? Bisa disebutkan nggak? Waktu itu aku nyangkut di XRP. Oh, nyangkut. Tapi itu 2019 awal. Oke. 2019 Wah, awal. ternyata Mas Bagas pernah nyangkut Pernah koin nyangkut, juga pernah ya. nyangkut dan Jadi bukan teman-teman doang nih, Mas Bagas sendiri pun juga pernah ternyata ya. dan mungkin waktu itu karena nyangkutnya udah ya itu kan aku juga apa ya istilahnya belum melakukan riset yang lebih lanjut gitu, Oke, atau heeh. aku cuman cobain deh beli gitu, Oh, tapi aku nggak baru punya coba-coba. coba-coba dan aku nggak punya planning tadi gitu, aku nggak tahu nih aku mau jangka panjang atau jangka pendek sebetulnya, sehingga aku iseng aja beli XRP dan ternyata waktu itu memang harganya lagi turun gitu kan. Terus cuman apa ya, nyangkutnya sih sebulanan lah kurang lebih, terus Oke. kayaknya udah deh aku cut loss aja. Oke. Jadi cuma sekali doang itu, Mas? Sekali doang itu sih, tapi Oke. setelahnya udah mulai lebih mengerti lagi, jadi kayak kalau misalnya Bitcoin ya udah aku ya diemin aja lah, hold aja gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi bukan teman-teman aja nih yang pernah nyangkut, Mas Pernah, Bagas juga pernah. Nih, ada lagi pertanyaan Mas, pernah tidak pernah Budi nih. Budi tuh singkatannya buka puasa diem-diem di rumah atau di luar rumah. Pernah atau nggak pernah, Mas? Pernah. Wih, pernah ternyata. Jujur pernah. Jujur Tapi- pernah ternyata. Kapan Tapi nggak tuh, Mas? sekarang, udah dulu, udah lama. Oh, Waktu waktu zaman sekolah. sekolah Oke, SMA. SMA atau kuliah atau apa? SMA. Oh, SMA. Jadi Jadi kuliah rajin puasa terus, Mas? kalau kuliah sih aman, alhamdulillah. Aman. Waktu itu S1 SMA, karena ya nggak tahu ya, ini Karena- aja sih, pengen Pingin aja, Mas. pengen Pingin aja coba sih, aja ya. kayak pengen coba aja gitu. Terus Iya, bener-bener. sesimpel teman ngajakin ke warteg yuk gitu, ya udah. Ayo Dan gitu sekarang aja ya, Mas ya. kalau aku pikir kayak nyesel juga ya, dulu buka cuman makan di warteg. Iya. Tapi pernah. Bener-bener. Pernah ya berarti ya, Mas ya. Aduh. Nah, pernah tidak pernah diam-diam kentut tapi menuduh orang lain? Pernah dong. Pernah. Waduh. Mas Bagas pernah? Pernah ternyata, lah. teman-teman. Apalagi dulu Kira-kira waktu di kantor atau di luar kantor nih, Mas? wah, waktu kuliah sih yang aku Oh, ingat. waktu Karena kuliah. waktu kuliah itu aku kan asrama kuliahnya ada dorm gitu. Oh, heeh. Jadi di dormnya ya kan sering ngumpul-ngumpul tuh rame-rame kan sama anak-anak kuliah, anak kampus. Jadi ya pernah lah waktu itu Pernah. melakukan perbuatan tersebut, tapi nuduh ke wah bukan gue, lo kali ini. Iya, benar. Pernah. Pernah ya, Mas ya. Nah, ada lagi pernah atau tidak pernah nggak mandi lebih dari 1 hari? Lebih dari sehari nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ini Mas sehari Bagas. pernah. Pernah seharian nggak mandi? Pernah seharian nggak mandi, pernah waktu zaman kuliah juga sih. Oh, jadi selesai kuliah rajin mandi terus enggak, ya, Deng. Mas ya? Pernah deng, Oh, lebih dari pernah. sehari naik gunung soalnya waktu itu. Oh, Naik gunung nggak iya mandi. sih. Iya bener juga sih, Mas. Susah juga ya, Mas ya, mandinya di mana Pernah ya? kalau naik gunung nggak Iya, mandi. iya, Tapi iya. kalau kuliah sih sehari doang pernah. Kalau ke Sehari. kantor nggak. Kalau kantor selalu mandi ya, Selalu Mas? mandi. Soalnya kalau aku sendiri nggak enak gitu kalau nggak mandi keluar Iya rumah sih. gimana gitu Risih rasanya. ya, Mas ya. Berarti Mas Bagas ini mandi terus ya, Mas ya? Mandi dong. Nah, ada lagi Mas, pernah atau tidak pernah nyontek saat ujian? Nyontek saat ujian pernah pasti. Pernah tuh. Kapan Mas? Kuliah, SMA, SMP, SD? Kayaknya di tiap tingkatan itu tingkat ada pasti sih. Pernah ya, Mas ya? Kayaknya Dulu iya sih. zamannya bener. Nadia masih ada ini nggak sih yang Apa pakai tuh? kode? Kalau ini A, Kode. kalau ini B, kalau ini C gitu, ada nggak sih? Enggak sih. Atau kalau megang jidat itu A, kalau ini B, ini hidung C, ini D. Pernah nggak sih? Enggak Dulu sih, aku Mas. Enggak sih. SMP apa SMA gitu tuh kayak gitu tuh dulu, zaman dulu sih, tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak ada sih kali. Sekarang kayaknya semuanya pada pakai smartwatch Oh, gitu, iya, Mas. iya. Lebih canggih ya, Mas. Bener. Sekarang nyonteknya. Nah, ada lagi nih, Mas. Pernah atau tidak pernah tidur pas lagi nonton bioskop? Pernah ketiduran. Tapi Karena- filmnya lupa sih.
filmnya karena bosen gitu kali ya Mas ya. Filmnya itu aku nggak inget judulnya apa, tapi pernah inget sempat ketiduran beberapa menit gitu sih, kayak ketiduran bangun tapi masih nonton lagi, Masih lanjut, nonton. tapi nggak sepanjang film ketiduran. Ya, sayang sih itu Mas ya. Iya. Nah, pernah atau tidak pernah tidur sambil mengingau? Kayaknya sih pernah ya, tapi nggak Ngigau tahu gitu, deh. pernah nggak Mas? Kayaknya Nggak sih tahu pernah, ya, Mas, tapi ya? Karena kita tidur ya karena Mas kita ya. kan tidur ya. Iya benar sih. Pernah kayak, tapi kalau teman-teman ya kayak tuh teman asrama aku juga pernah bilang Pernah. sih aku suka ngigo kalau tidur gitu. Tapi Oke. ya kitanya kan nggak tahu ya. Iya benar. Mungkin lagi kecapean kali ya Mas ya. Nah, ada lagi nih Mas, pernah atau tidak pernah cuan lebih dari 100 juta? Udah 100 juta. Pernah atau tidak pernah? Nih, teman-teman. Pernah atau tidak pernah nih? Ini nggak ada belum ya? Belum sih lebih tepatnya. Ya, tidak pernah kali ya, belum. Tidak pernah. Akan Belum sampai menuju 100. pernah gitu gimana Mas? Amin. Insya Allah amin. Tapi Kita belum doakan sampai bareng-bareng ya. belum sampai 100 juta kayaknya. Tapi wah, hampir gitu Mas? belum sih. Belum Belum ya, Mas, hampir ya? juga kayaknya. Jadi 50% hampir gitu ya mungkin Mas? Tengah-tengah lah ya, ya tengah-tengah lah ya. Jadi tengah-tengah. 80% ya Mas ya? Nggak nyampe Oke. juga. Oke. Ya udah, lanjut nih Mas, ada satu lagi. Wah, masih ada, oke. Masih ada satu lagi nih. Pernah atau tidak pernah batal puasa lebih dari 5 hari? Lebih dari 5 hari? Iya, jadi 1 mingguan lebih gitu nggak puasa gitu Mas? Pernah atau Kayaknya nggak pernah sih, nggak pernah. Mas Bagas. Cuman sekali-sekali doang sih, rajin itu terus nyobain doang. puasanya ya Mas ya? Ya, paling Dari itu zaman SMP gitu Mas atau? SMP, ya SMA itu paling sih yang cuma nyobain aja sekali, biar tahu rasanya gimana sih. Oh, jadi kemokelnya biar tahu rasanya Iya, gimana ya Mas penasaran ya? rasanya gimana sih. Sampai Iya, rumah iya, kan iya. kita pura-pura puasa lagi kan. Iya. Buka puasa ikut buka Benar, lagi, benar. ikut makan. Benar. Wah, berarti jawaban dari Mas Gitu. Bagas ini membuat kita tahu ya sedikit rahasia di balik VP dari komersial Indodax ini ya. Oh iya, makasih Mas Bagas sekali lagi jawaban jujurnya. Siap. Keren Sama-sama. loh Mas Bagas ini. Oh iya, Nadia mau ingetin lagi nih buat teman-teman, buat join langsung di grupnya Indodax, yang pasti di grup resminya Telegramnya Indodax. Kalian bisa langsung search aja @indodaxroom. Buat kalau misalkan diskusi seputar trading dan aset kripto. Nah, selanjutnya nih Mas, kita akan bermain kuis. Oke. Jadi, Mas, di kuis ini itu gampang banget caranya dan teman-teman nih boleh banget untuk ikutan. Yaitu caranya nanti Nadia akan mengajukan pertanyaan dan kalian bisa langsung aja jawab di kolom chat dengan format nama kalian siapa, lalu username Instagram, kota asal dan jawabannya apa. Contohnya nih Nadia kasih contoh ya. Contohnya Nadia @Nadia_Sinta Jakarta, jawabannya A gitu. Nih, jadi kalau misalkan nanti kalian menjawab paling cepat dan yang pasti jawabannya harus benar, kalian akan mendapatkan 1 bingkisan hampers lebaran dari Indodax. Mantap. Gitu, mantap kan ya Mas ya, Indodax ya Mas. Nah, gimana? Udah pada siap? Sudah kali ya Mas ya? Siap dong. Iya, langsung aja kita akan hitung mundur. Nanti Nadia akan memberikan pertanyaannya. 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah member Indodax saat ini? A. 3.100.000 member. B. 3.100.000.000 member. Jawabannya adalah... Wow. Tuh, jawabannya apa? Langsung aja untuk dijawab. Mas Bagas pasti udah tahu ya. Waduh. Jawabannya ya. Nah, kalau kalian udah tahu langsung aja untuk dijawab. Dan semoga kalian beruntung ya. Nanti buat yang belum beruntung, tenang aja, kita bakal masih banyak banget kuis-kuisnya, jadi tetap harus stay tune sampai akhir acara nanti. Oke, tadi udah ada kuis yang pertama, ini masih kuis permulaan, dan kita akan langsung lanjut lagi nih ke Mas Bagas. Oke, kita akan siap. mengulik lagi tentang NFT ini. Nih Mas Bagas, kan sampai sekarang ini, sampai dengan saat ini tuh bagaimana nih perkembangan NFT kripto ini? Dan apakah sudah banyak penggunaan dan pengaplikasiannya dalam kegiatan sehari-hari kah? Terus bisa dijelaskan nggak nih Mas, project dan contohnya NFT ini seperti apa? Oh, project dan kegunaannya udah banyak banget sih. Dan yang tadi Mas Bagas sudah jelaskan juga dan, ya. Dan seru-seru banget gitu. Kayak tadi contoh misalnya Decentraland atau misalnya Sandbox. Itu kan sebuah game virtual reality lah ya bisa dibilang. Di mana mereka menempatkan NFT tersebut di dalamnya sehingga kita bisa main game sambil ya kalau kita punya NFT bisa kita pakai di sana juga gitu kan, dan kita bisa jual beli NFT-nya, itemnya tuh nggak cuman kayak tanah doang tadi itu, tapi juga termasuk
bajunya, seragamnya, atau misalnya aksesoris itemnya itu juga bisa diperjualbelikan gitu. Dan selain itu juga kayaknya aku udah mulai ngelihat nih banyak juga yang seniman-seniman yang mulai mengaplikasikan NFT ke karya seni mereka yang berbentuk fisik. Jadi kayak misalnya lukisan atau baju gitu ya, desainer baju misalnya atau jaket gitu, itu udah mulai ada beberapa yang mengaplikasikan si NFT ini sehingga jaketnya cuma diproduksi sekian item, terus di dalamnya dikasih kayak semacam RFID atau chip gitu kan, dan itu connect kalau kita scan misalnya itu connect terdaftar di blockchain gitu kan, dan itu ya ada tadi lagi balik lagi bukti kepemilikannya yang cuma segelintir orang yang punya gitu kan, sehingga harganya ketika diperjualbelikan itu bisa berkali-kali lipat gitu. Bahkan yang tadi aku juga bacain artikel di Indodax Academy, Eminem gitu kan, rapper dunia yang siapa sih yang nggak kenal Eminem gitu kan, itu udah mulai bikin NFT gitu kan, dia bikin semacam kayak video pendek ya kan, dikasih beatnya specialized by dia kan, dia yang bikin, Eminem yang bikin, dibikin NFT sama dia. Dan itu kalau nggak salah minggu lalu ya, weekend lalu ya, udah di blast ya, dilelang ya minggu lalu. Dan ternyata aku tadi ngelihat di marketplace udah ada yang jual lagi tuh. Udah ada yang jual lagi dan harganya lebih naik lagi gitu. Udah berkali-kali lipat daripada harga saat pelelangan gitu. Nah, yang itu banyak juga musisi kayak tadi aku lihat ada Calvin Harris, ada juga Z gitu. Tuh udah mulai pada bikin karya-karya NFT-nya gitu, dan sehingga kegunaan sehari-harinya sih makin banyak. Dan menurutku harusnya dari Indonesia juga aku tahu ada satu artis Indonesia, mungkin Indodax Academy juga pernah cover kalau nggak salah, nama artisnya Pinot gitu kan, dia tinggal di US gitu, dan memang dia juga pernah menjual tuh karya seninya dia dalam bentuk digitalnya dijual, dan kalau nggak salah laku berapa ratus juta deh kalau dirupiahkan, lumayan kok waktu itu lakunya ya. Dan ya itu tadi di sehari-hari, dari kalau dilihat di marketplace-nya aja itu udah banyak banget yang diperjualbelikan. Ada foto, image, karya digital, ada video, tulisan ada juga ya Mas, tulisan, domain, nama domain website itu juga udah bisa dimulai perjualbelikan sebagai NFT sekarang. Gitu. Jadi makin ramai lagi, makin masif lagi, sehingga NFT boom lah ya bisa dibilang ya sekarang tuh masih NFT boom nih kayaknya nih sekarang eranya nih. Berarti perkembangan NFT ini benar-benar sangat pesat ya Mas banget, Bagas ya, dari tahun 2012 sampai sekarang ya Mas sekarang. ya. Tapi boomingnya ya memang baru ini, tapi pasti dijamin semakin tambah booming buat nantinya ya Mas ya. Betul. Ya, keren sih ya Mas ya. Nah, kalau misalkan nih Mas, kita melihat NFT ini merupakan perkembangan terbaru nih dari blockchain yang baru-baru ini boom ya Mas ya. Apakah NFT ini memiliki potensi untuk lebih berkembang nih Mas ke depannya? Dan apakah dampak positifnya dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global nih Mas? Banget. Kalau menurutku tadi salah satu contohnya juga yang royalti musik ya. Karena ya royalti musik kan bisa jadi manfaatnya ke ekonomi global ya, karena ini memang kegunaannya ya semua orang satu dunia yang bisa pakai kan si NFT ini, nggak hanya khusus di Indonesia atau khusus di beberapa negara kan, tapi kita ngomongnya ya satu dunia global gitu. Dan ketika semakin banyak orang yang sudah aware dan semakin banyak manfaat yang didapatkan, menurutku sih ya nanti kedepannya justru akan makin lebih masif lagi kegunaannya. Contoh ya kayak tadi yang aku sempat singgung terkait royalti, ini justru banget menjadi nilai tambah atau menjadi pemecah isu terkait royalti yang memang sekarang lagi banyak diperbincangkan sih sebetulnya gitu. Jadi ya manfaatnya, kegunaannya masih akan sangat berkembang juga gitu. Mungkin saat ini baru muncul di permukaan ya baru sebatas ini gitu kan. Memang hanya sebagai bukti kepemilikan terhadap satu aset gitu kan, dalam bentuk digital. Oke, tadi ada bentuk fisik, ada baju, ada kaos atau item lain fisik, lukisan dan juga mungkin karya seni musik, video dan lain-lain. Tapi mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi aset-aset yang dijadikan NFT gitu. Ya nggak menutup kemungkinan kalau menurutku mungkin nanti properti bisa di minting dalam blockchain kan, jadi hanya ada 5 unit rumah misalnya kan, dan spesial nih harganya nih gitu, rumahnya berdekatan sama lokasi misalnya yang menjadi daya tarik si kota itu sendiri misalnya contohnya. Jadi kedepannya pasti perkembangannya masih lebih lebih luas lagi sih kalau menurutku sih.
Nah, kalau menurutnya Mas Bagas sendiri nih, kira-kira NFT ini bisa nggak sih Mas diterapkan sebagai pembelian tiket online kayak gitu Mas? Pembelian tiket online bisa. Contohnya Bisa ya, Mas? bisa banget. Contohnya kayak misalnya kayak tadi aku cerita juga, aku musisi, aku pemain band. Aku rilis album gitu kan. Atau aku bikin konser. Terus nanti di tiket yang aku jual di tiket konserku, aku bikin misalnya 100 yang ada sebagai NFT-nya. Mungkin sisanya 900, misalnya aku punya 1000 nih, 900 ya normal aja, normal tiket. Tapi 100 aku bikin NFT. Kelebihannya untuk orang-orang yang beli 100 ini, misalnya gampangnya bisa dapat eksklusif interview ngobrol, atau misalnya makan malam deh sama si artisnya, sama si musisinya misalnya. Atau dia akan mendapatkan value lebihnya apa nih, misalnya ketika si artis ini akan mengeluarkan album berikutnya, 100 orang inilah yang pertama yang akan mendapatkan original kopinya misalnya, sehingga ada value-value tambahan yang dimasukkan di tiket tersebut gitu. Jadi ya aku ngeliat potensinya dan ngeliat possibility-nya sangat amat possible, dan ya potensinya besar sih gitu, bisa banget tinggal dibikin. Ya tadi contohnya ya ini spesial kan, kita bikin scarcity-nya ya, kelangkaannya, dan value tambahannya apa nih yang kita masukin di situ gitu. Dan jangan lupa juga dimasukin ke blockchain-nya tadi kan, sehingga jelas nih tiket ini bukti kepemilikannya punya siapa. Jadi Gitu. potensinya sangat besar ya Mas Besar ya? banget. Iya. Nah, kalau misalkan Mas NFT sendiri nih Mas, mungkin tadi teman-teman ada yang sempat kelewat nih. Nah, apakah nih Mas di Indodax sendiri sudah ada token NFT yang dipasarkan di market Indodax? Oh, ada. Beberapa di Indodax sudah masuk, kayak contoh Decentraland. Oh, ada yang tadi Mas Sandbox. Bagas sebutkan ya. Decentraland ada Sandbox, ada yang paling baru listing juga Engine. Engine itu juga salah satu platform untuk NFT yang mendukung NFT, di mana ada beberapa game yang mendukung yang menggunakan teknologinya si Engine ini, sehingga dia juga ada marketplace sendiri. Jadi ya tadi kita bisa jual beli item baju, atau misalnya senjatanya, atau misalnya aksesoris yang dipakai di game tersebut, itu juga bisa. Sama kalau si Sandbox juga tadi kan udah dijelasin, dia game virtual juga, virtual reality, mirip juga sama si Decentraland gitu. Dan itu udah ada di Indodax, kita udah bisa jual belikan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton Indodax Room ini juga mau membeli NFT tadi, contoh misalnya di platformnya si Sandbox gitu ya. Nah, itu kan menggunakan tokennya Sandbox. Nah, teman-teman bisa beli nih di Indodax, aset kriptonya Sandbox. Nanti mau beli NFT pakai Sandboxnya ya tinggal dipakai aja gitu. Dan kalau Nadia perhatiin, aku ngeliat harganya di Decentraland di awal tahun ini tuh sekitar di angka Rp4.800 per koinnya. Sekarang hari ini udah Rp20.000. Wah. Jadi peningkatan harganya signifikan seiring dengan NFT boom tadi kan gitu, karena industrinya lagi naik daun, lagi tenar banget kan, lagi hits banget, harganya ya otomatis juga ikut naik juga kan gitu. Jadi teman-teman sudah terjawab ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli token NFT yang dipasarkan di Indodax tuh bisa banget, yaitu ada Engine sama ada juga Sandbox ya Mas. Sandbox ada di Decentraland juga. Tuh, 3. Ada 3 tuh, sama ada Decentraland. Kalau nggak salah satu lagi yang baru itu deh, Veracity. Oh, ada Veracity. Yang barusan di listing ya Mas. Betul. Jadi ada 4 coba dicek aja aset di kripto yang bisa kalian untuk beli nih kalau misalkan kalian ingin terjun di dunia NFT. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Menurut Mas Bagas sendiri bagaimana prediksi Mas Bagas ke depannya tentang NFT ini? Prediksiku sih ke depannya ya pasti orang akan banyak aware gitu kan, karena musisi-musisi dunia, seniman-seniman dunia juga udah mulai makin terekspos dengan adanya NFT ini. Topik NFT pun kalau kita search di Google, hitnya lagi tinggi banget gitu kan, banyak banget orang yang cari apa sih NFT itu kegunaannya apa, keuntungannya apa, itu banyak banget yang cari, sehingga NFT boom ini menurutku prediksinya masih akan tetap berlangsung selama beberapa waktu ke depan, karena tadi ini membuka suatu market lah ya, membuka suatu pasar baru, dan hubungannya sih aku ngelihatnya tuh lebih ke ya psikologis atau emosional tadi gitu, dimana kita punya satu emotional attachment sama si aset ini nih yang kita pegang, dan ini bisa jadi koleksi atau ya collectibles yang bisa kita pegang untuk jangka panjang juga gitu, nggak menutup kemungkinan kan untuk jangka panjang. Tapi kalau dilihat dari industri NFT-nya
masih banyak banget potensial dari si industri NFT ini yang bisa berkembang menurutku nantinya. Gitu. Nah, jadi daripada kalian mengkoleksi barang fisik yang bikin penuh rumah ya Mas Bagas ya, mending koleksi aja nih NFT karena kedepannya ini jangka panjangnya tuh potensialnya besar banget dan bisa menguntungkan juga ya Mas Bagas ya. Betul. Tuh, nah kayak Mas Bagas, terima kasih sekali lagi Nadia ucapkan sama-sama. Sudah menjelaskan banyak banget nih. Nadia juga jadi tahu NFT itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan teman-teman sendiri juga semoga bisa mengambil yang Mas Bagas sudah pelajarin tentang NFT. Semoga juga bermanfaat juga buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi Mas Bagas sudah memberikan kesempatannya untuk datang pada hari ini. Oke, nah jadi buat kalian pasti udah pada lebih mengerti yang namanya non-fungible token ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli tokennya tuh boleh banget kalian langsung cek aja di platform Indodax. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sekarang ini ada kuis kedua. Kalau tadi kita udah kuis pertama, sekarang kita akan menuju kuis kedua. Caranya sama, kalian langsung aja untuk menjawab pertanyaan yang akan Nadia lontarkan di kolom chat dengan format nama, username Instagram, kota asal, dan jawabannya. Jadi contohnya ini kayak misalkan Lisa @LisaBlackpink Jakarta, jawabannya apa? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ingin jawab, jawabannya harus benar yang pasti. Dan juga kalian harus menjawabnya dengan cepat. Karena nanti akan mendapatkan satu bingkisan hampers lebaran dari Indodax. Jadi gimana? Mantap. Sudah siap? Sudah siap ya? Mas Bagas sudah penasaran nggak kira-kira pertanyaannya apa nih Mas? Boleh. Apa nih? Oke, nah langsung aja ya kita hitung mundur. 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah, tuh siapa nama maskot Indodax? A. Akinini, B. Nina, dan Nino. Ini gampang banget sih, karena kalau misalkan kalian sering mendengar Indodax, terus kalian sudah... Pasti tahu ya? Iya, pasti tahu banget. Terus kalau misalkan kalian sudah langganan newsletternya Indodax, pasti udah... sering banget muncul ya? Iya, sering banget nih. Seminggu bisa 3 kali, 2 kali. Nih, pasti udah pada tahu. Jadi, semoga kalian menjawabnya dengan cepat dan pasti kalian harus menjawabnya dengan benar. Nah, buat yang kalian belum beruntung atau belum sempat untuk mengikuti kuis 1 atau kuis 2, tenang aja, masih ada kejutan dan masih ada hadiah lagi buat kamu. Jadi tetap aja untuk stay tune sampai akhir acara nanti. Wah, banyak banget hadiahnya, Nat. Iya Mas, hadiahnya banyak banget nih. Ada e-wallet, ini special limited edition dari Indodax. Terus, maksudnya e-money. Terus ada juga ada hampers tadi ya? Iya, ada 2 hampers. Terus ada juga voucher nih Mas. Ya? Iya. Nih, kayak yang sebentar lagi nih Mas, kita akan menuju voucher time nih Mas. Voucher time, oke. Ya, jadi siapa nih di sini teman-teman yang sudah nggak sabar untuk mendapatkan voucher dari Indodax? Langsung aja nih, siapkan dulu smartphone kalian. Nah, dia tunggu dulu kalian untuk menyiapkan smartphone dan siap-siap untuk mengklaim barcode yang nanti akan disediakan. Gitu, nanti Nadia akan hitung mundur dari angka 10 sampai 1 dan kalian harus snap fast dan nanti kalian bisa langsung mengklaimnya. Jadi silahkan nanti kalian bisa langsung men-scan-nya dengan cepat. Yuk yang nonton buruan sambil buka akun Indodax pasti bakal cepet banget sih ini untuk mendapatkannya. Langsung aja ya kita akan munculkan barcode-nya. Nadia akan hitung mundur dari angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, langsung Yuk, scan. cepetan. Buruan. Wah, tuh di belakang ada yang mau scan juga tuh. Iya. Wah. Oke, ayo, langsung. 10, 9, 8. Ini berarti habis di-scan ada kodenya ya. Nanti kodenya di-redeem ya berarti ya di akun Benar Indodax ya. sekali, Mas. 7, 6, ayo, langsung, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Ya,
mana nih teman-teman yang sudah berhasil? Yuk silakan tadi kalau misalkan sudah berhasil mendapatkan airdrop di sesi pertama. Buat yang belum beruntung tenang aja, nanti akan ada sesi kedua. Wah, Jadi stay tune terus. Begitu. Nanti Siap, ada sesi siap. kedua lagi nih Mas. Ada lagi ya, bagi-bagi Ada voucher dong. lagi ya. Iya. Cocok nih ada. sekalian bagi-bagi THR yang dapat THR dari Indodax sudah Iya, ya. bener Keren banget emang Mas. Indodax Room. Yes. Nah, langsung aja nih kita akan ke pertanyaan Q&A. Tadi kan Nadia di awal acara menyebutkan kalau misalkan kalian ingin mengajukan pertanyaan langsung nih sama VP komersialnya Indodax, boleh banget. Jadi langsung aja untuk mengajukan pertanyaannya. Kita akan membuka pertanyaan untuk semua peserta yang hadir pada Indodax Room spesial kali ini nih Mas. Oke, siap-siap. Begitu. Nah, caranya gimana? Seperti yang tadi Nadia bilang, yaitu ketik nama aja, username Instagram, lalu kota asal. Gitu. Nah, kita akan lihat pertanyaannya yang sudah masuk. Nih. Wah, banyak yang nanya ya. Banyak nih Mas. Kita sebutkan 5 dulu atau mau 10 dulu nih? Berapa dulu? 5 dulu ya. Satu-satu kali ya? Iya. Satu-satu. Nanti Oh, kalau jadi 5 ya bingung. Nadia ajuin pertanyaan, nanti Mas Bagas jawab dulu ya, gitu satu aja kali ya. persatu. Oke, ini ada Denny dengan username Instagram @DennyBakski di Surabaya. Pertanyaannya adalah, dengan berkembangnya teknologi NFT saat ini, selain berupa karya seni, menurut Pak Bagas, apa yang bisa diperjualbelikan dengan menggunakan NFT? Banyak sih, banyak selain karya seni. Ya tadi misalnya baju-baju gitu kan, jaket, ya barang-barang sehari-hari yang mungkin sebenarnya sama kita nggak kepikiran bisa dijadikan NFT, ya itu bisa aja gitu kan. Ya kayak tadi contoh, ternyata bajunya hanya ada ya 10 item tadi atau hanya ada 5 item terbatas gitu. Jadi memang nggak hanya terbatas sebagai karya seni. Mungkin sekarang yang lagi rame adalah ya karya seni tadi ya, baik itu lukisan, video, atau misalnya lagu, musik gitu. Nah itu mungkin yang sekarang lagi hits, tapi menurut saya juga nggak sebatas hanya karya seni sih gitu. Yang penting dari aset itu atau dari barang itu ada value lebihnya, dan bisa membuat si pembeli, atau misalnya kita jual di marketplace, membuat orang-orang atau calon pembeli lah ya melihat, oh ini ada attachment emosional sama dirinya dia, sehingga itu bisa banget dipakai sebagai ya NFT tadi dan bisa diperjualbelikan ujung-ujungnya sih. Oke. Gitu. Semoga tadi pertanyaan dari Denny Baski semoga bisa kejawab ya. Yes. Thank you Denny pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih Mas, Lanjut, ada lagi siap. nih dengan username Betran P. Amalo, dengan username Instagram @yoga_oscar_mc di Cirebon. Pertanyaannya, bagaimana penerapan NFT bagi seniman di Indonesia dan bagaimana caranya? Terima kasih. Wah, Gitu, ini Mas. dari Cirebon ya, thank you pertanyaannya. Siapa namanya tadi? Tadi namanya ada Bertan P. Amalo. Oke, thank you pertanyaannya. Nah, seniman, ngobrolin seniman di Indonesia juga aku appreciate banget karena seniman-seniman ini menurutku masih bisa dihargai lebih dari apa yang sekarang sudah ada gitu kan. Kalau seniman pun pasti pembagiannya ada seniman lukisan, seniman musisi gitu ya. Musisi juga termasuk seniman, atau misalnya karya-karya visual yang dibuat dari misalnya video gitu kan. Nah, yang bisa digunakan oleh para seniman sekarang itu ya misalnya mereka, contoh deh, kita ambil contoh yang realnya adalah pelukis. Misalnya aku ngelukis di kanvas nih, aku bikin lukisan di kanvas, aku bikin cuman ada 3 lukisan misalnya yang sama gitu, atau aku hanya bikin 1 lah misalnya, aku hanya ada bikin 1, dan ya otomatis itu udah non fungible kan, udah tidak tergantikan kan, karena tidak ada lagi barang yang mempunyai value yang sama gitu, sehingga aku tinggal mendaftarkan si lukisanku ini ke teknologi blockchain tadi, tinggal aku proses minting aja sebetulnya, baru aku jadikan otomatis ketika dia mau di minting atau mau didaftarkan di blockchain harus menjadi format digital gitu. Jadi mungkin ya kita bisa bilang formatnya JPEG gitu ya. Ketika udah digital, kita minting dalam blockchain, kita jual di marketplace NFT, that's it, selesai. Si pembelinya kita bisa kasih fisiknya juga. Gitu. Jadi di fisiknya itu
si pembeli juga mempunyai bukti kepemilikan yang otentik terdaftar di blockchain dalam bentuk digitalnya, dan dia juga ternyata dia juga bisa pegang fisiknya gitu. Jadi itu contoh-contoh dari untuk pelukis ya. Tapi musisi menurutku videografer atau mungkin juga fotografer, dan sekarang juga udah banyak ini juga sebutannya digital artist ya, yang mereka bikin lukisan tapi nggak di kanvas kan, tapi langsung di software digital gitu kan. Sekarang udah banyak kan. Nah, itu mereka juga bisa ya lebih gampang lagi, justru tinggal langsung di upload gitu kan di platform NFT-nya, di marketplace-nya, dimasukin ke blockchain, proses minting selesai, jual, tinggal tentukan deh harga jualnya, atau ditentukan proses penjualannya, apakah mau dilelang atau mau dijual putus gitu. Dan ya itu tadi, terkait royalti pun bisa kita masukin di situ gitu. Ketika kita proses minting tadi, kita bisa tentukan nih nanti royaltinya mau berapa persen misalnya dari setiap penjualan yang terjadi terhadap karya seni yang kita bikin tadi gitu. Itu jadi semoga tadi pertanyaannya bisa terjawab ya. Justru semoga seniman-seniman di Indonesia makin ini sih, dengan adanya NFT ini justru bisa mereka bisa mengembrace teknologi baru ini. Dan kalau aku sih harapannya justru teknologi baru ini bisa membawa value lebih ke teman-teman seniman yang ada di Indonesia sih gitu. Benar. Nah, selanjutnya nih Mas, yaitu ada dengan username Stefano, dengan username Instagram @stefanomanik di Jakarta. Pertanyaannya adalah nih Mas, non-fungible token atau yang biasa dikenal dengan sebutan NFT ini ramai diperbincangkan saat ini. Apa sih dampak yang diberikan oleh NFT bagi dunia kripto? Dampaknya tadi udah kelihatan dari pergerakan harga si kriptonya sendiri gitu. Contohnya kayak tadi Decentraland, Sandbox atau Ethereum itu sendiri, karena di marketplace yang OpenSea yang berbasis Ethereum, kita kan ketika mau melakukan transaksi kan harus membayar gas fee kan. Nah, gas fee-nya juga kan dibayar menggunakan Ethereum gitu, sehingga dengan digunakannya jaringan Ethereum tersebut, pasti dampaknya pertama ke pergerakan harga si aset kriptonya itu juga ada pengaruhnya gitu. Dan yang kedua, NFT ini justru aku lihat bisa jadi kayak gerbangnya orang-orang yang nggak tahu kripto sama sekali. Ketika mereka dengar apa sih ini NFT, oh ternyata bisa bisa jual beli item-item yang collectibles atau item-item yang misalnya bisa menjadikan koleksi, sehingga mereka akan notice, oh ternyata teknologi ini menggunakan kripto gitu kan, aset kripto atau teknologi kripto, blockchain gitu kan, sehingga mereka juga mendapatkan exposure tentang kripto. Dan pastinya industri kriptonya secara garis besar secara global juga akan mendapatkan exposure baru, tambahan, dan ya mungkin berpengaruh ke terciptanya demand baru di market, sehingga ya makin tenar lagi, makin ramai lagi yang bisa memanfaatkan teknologi ini gitu sih. Benar. Semoga tadi pertanyaan dari Stefano bisa terjawab ya. Thank you pertanyaannya. Ya, ada lagi nih Mas. Oke, ada siap. lagi nih. Belum capek kan Mas? Belum nih. Ini dari @vidita. Dia saya mau menanyakan tentang legal standing dari kepemilikan NFT. Apakah ketika sebuah NFT itu terjual, apakah kepemilikan secara fisiknya ikut berpindah seperti haki? Apakah barang fisiknya bisa tetap kita keep sebagai milik sang penjual? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya ada dua jalan sih sebenarnya. Yang pertama itu ya tadi contoh si fisiknya ini kan kita berikan ke contoh lah aku si seniman ya, contoh ya. Aku bikin karya bentuk fisik, aku jadikan NFT, aku jual di marketplace NFT, ada orang beli gitu kan, digital. Nah, bentuk fisiknya pun bisa aja aku kasih ke dia gitu, sehingga bukti kepemilikan secara sahnya tetap punyanya dia, dan dia juga memiliki bentuk fisiknya. Atau jalan yang kedua sebetulnya, misalnya si penjualnya memang dia nggak merilis bentuk fisiknya gitu kan, sehingga yang dipegang oleh si penjual atau si pembelinya hanya sertifikat bentuk digital tadi. Kayak contoh barangnya misalnya ya JPEG image gitu. Mungkin orang kayak bertanya-tanya nih, ngapain sih itu JPEG dibikin NFT dan harganya bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu. Padahal kan kalau bentuk JPEG kan bisa tinggal kirim forward screenshot gitu kan. Nah, justru itu tadi balik lagi ke emotional attachment tadi, ke psikologisnya. Ketika kita menjadi punya satu bentuk kepemilikannya, ya itulah bisa dikatakan
legal standing yaitu terdaftar di blockchain. Semua orang bisa cek di blockchain explorer-nya bahwa dengan kode sekian gitu kan, yaitu aset kripto lagi. Aset tersebut atau karya seni tersebut yang sudah didaftarkan yaitu ya punya kita gitu, karena akan terdaftar di situ. Gitu. Jadi memang ya legal standing atau bukti kepemilikannya ya hanya dalam bentuk digital tadi itu sih kalau menurutku. Oke, jadi Gitu. bentuknya itu dalam sertifikat digital itu ya Yes, Mas sertifikat ya? digitalnya gitu. Dan semua orang sebenarnya bisa lihat gitu ketika udah Oke. didaftarkan, kita bisa lihat bahkan di marketplace-nya pun, misalnya aku udah jual nih. Terus Nadia beli lagu yang aku bikin tadi Iya, misalnya kan. Nadia beli lagu aku, terus Nadia jual lagi misalnya. Itu ke-tracking tuh di marketplace-nya. Oke. Nadia pembeli pertama, terus Nadia jual lagi ke si I see. B misalnya kan, ke teman Nadia. Nah, itu ke-tracking. Jadi Oke. bukti kepemilikannya udah jelas berpindah. Gitu. Ini sebenarnya nyangkut dengan prinsip blockchain itu sendiri. Blockchain, iya, berarti Gitu. transparan ya Mas ya? Transparan dan kalau kita ngomongin perpindahan aset ya dia totally berpindah. Kayak mungkin perbandingannya gini. Nah, ini sekilas sedikit ngebahas tentang blockchain-nya juga kali ya. Kalau misalnya kita kirim foto pakai messenger app misalnya kan, aku kirim foto ke Nadia nih. Kan foto itu akan ada 3 kopi. Aku punya, Nadia punya, satu lagi si server messengernya punya kan. Nah, kalau di blockchain, ketika aku kirim foto ke Nadia, totally semuanya pindah ke Nadia. Kayak cut and paste lah ibaratnya. Jadi aku udah nggak punya, cuma Nadia yang pegang, dan blockchain ya decentralized. Semua orang bisa lihat, oh cuma Nadia yang pegang, nggak ada pihak ketiga di tengahnya. Nah, NFT prinsipnya pada dasarnya seperti itu. Karena menggunakan teknologi blockchain tadi kan. Gitu. Oke, jadi transparan dan juga yang pasti aman ya Mas ya? Ya, transparan juga aman. Oke, nah ada pertanyaan kelima nih Mas dari Bina Rusmana dengan ID nickname Instagram @binarusmana di Bandung. Saya dulu sebelum masuk ke pasar kripto, saya main di reksadana, pasar uang, obligasi, saham. Nah, sekarang saya pindah ke pasar kripto. Waktu saya main untuk change-nya itu berbeda dengan saham yang jangka waktunya itu panjang dan pendek. Gimana sih cara kuatin mental nih Mas? Dia menanyakan nih, gimana caranya kuatin mental untuk pemula agar bisa mengikuti aset kripto yang harganya tidak menentu? Oke. Jadi tadi background-nya yang nanya siapa namanya? Sorry aku lupa. Tadi ada Bina Rusmana. Bina Rusmana. Nah, Bina Rusmana ini kan background-nya dia adalah seorang. sorry. Dia adalah seorang investor. Dan dia udah punya pengalaman lumayan ya, ada reksadana, pasar uang, terus ada juga saham, ada obligasi gitu kan. Nah, gimana caranya menguatkan mental ke aset kripto? Yang pertama, yang paling gampang adalah kenali profil resikonya dulu dari si Binar tadi. Kalau misalnya sebenarnya bisa dilihat dari si koleksi atau portfolionya Binar itu sendiri gitu. Misalnya nih gampangnya, si Binar sebenarnya bisa cek aja koleksi atau portfolio reksadana yang dia punya dan portfolio saham atau obligasi yang dia punya itu kira-kira profil resikonya lebih ke arah mana nih? Konservatif kah? Yang kira-kira kalau misalnya kenaikan harga sehari misalnya lebih dari 10% udah nggak bisa tidur, atau dia tipe yang high risk high return gitu, tipe yang ya udah biarin aja mau naik turun berapa persen ya aku menerima resiko itu, sehingga mentalnya juga udah prepare di depan. Itu sebenarnya bisa dilihat dari portfolio dia tadi gitu. Nah, itu tips yang pertama. Mungkin tips keduanya adalah jam market pada kripto itu kan 24 jam. Kalau saham kan ada jam buka tutup market jam 9 sampai jam 3 sekarang kan, sampai jam 3 sore. Begitu juga dengan reksadana ada jam buka tutup bursanya kan untuk proses transaksi dan sebagainya gitu. Sehingga ketika kita yang biasa mungkin mengikuti jam buka tutup market, udah market tutup, udah tenang kan, udah nggak ada beban. Kalau ini kan kripto kita 24 jam. Mau tidur kalau nggak ini kepikiran. Bener sih, nggak mungkin nggak tidur ya Mas ya. Mau bangun tidur langsung ngecek handphone, kepikiran gitu. Nah, mungkin tips yang kedua adalah itu tadi, membiasakan diri juga terhadap bedanya jam buka tutup market. Dengan cara apa? Dengan cara ketahui atau melakukan riset lebih lanjut terhadap aset kripto yang dibeli atau aset kripto yang mulai dia investasikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan nyemplung langsung 2 kaki. Ibaratnya dia kan udah punya portfolio di saham, reksadana, pasar uang, obligasi. Banyak nih kan portfolionya nih. Jangan langsung pindahin semuanya nyemplung di kripto.
kalau langsung Oke. nyemplung 2 kaki di Iya, kolam iya, kan iya. kita nggak tahu Ha-ha. dalamnya seberapa nih. Iya, benar benar benar. Tenggelam benar, ntar kan benar. Iya, benar benar bahaya benar kan. benar. Jadi masuk aja 1 kaki dulu. Dalam arti ya mungkin dari portfolionya dia yang di instrumen investasi lain mungkin sedikit dulu di kripto, let's say mungkin ya 10% mungkin Iya, atau iya. berapa tergantung dari pribadinya ya. Sekali lagi ini beda-beda untuk tiap orang Iya. karena profil resiko tiap orang beda-beda. Tapi intinya sih pada dasarnya jangan langsung masuk 2 kaki, coba aja dulu sedikit-sedikit gitu kan. Biar merasakan dulu nih, oh kalau ternyata mengalami penurunan sekian persen yang menurut dia itu cukup signifikan, misalnya 20% turun sehari misalnya, dan dia tetap masih bisa tidur nyenyak, oh ya udah berarti masih bisa lanjut atau masih bisa melanjutkan investasinya di kripto. Tapi ketika udah mulai ngerasain, aduh nggak tenang nih tidur gitu kan, nah itu kayaknya udah coba dilihat dulu aset kriptonya apakah sesuai dengan profil resikonya, karena kalau tidak ya nantinya bisa membuat membuat keputusan-keputusan yang justru membahayakan, jadi salah gitu kan. Itu yang jadi bahaya sebetulnya. Jadi ya mungkin tadi ketiga tips itu yang bisa mencoba menguatkan mental kan. Iya, benar. Gitu. Jadi untuk mengurangi resiko yang besar gitu ya Mas ya. Jadi Ya. harus pelan-pelan dulu ya Mas ya Ya untuk dikit-dikit dulu nggak memulainya apa-apa, dulu ya. dikit-dikit dulu nggak apa-apa, Oke, cobain ketika udah ngerasa, oh kayaknya gue bisa nih gitu. Maksudnya gue bisa tetap tidur nyenyak walaupun misalnya pergerakan harganya volatilitasnya Iya. cukup tinggi, tapi ya udahlah gue masih bisa lanjut. Ya mungkin ketika dia percaya sama aset kriptonya dia bisa menambah lagi gitu tanpa mungkin ya mengganggu gugat portfolio yang lainnya gitu. Sehingga aset kripto juga bisa jadi salah satu instrumen tambahan portfolionya dia gitu. Itu yang menurutku lebih bagus lagi gitu pengelolaannya. Oke, semoga tadi tips yang Mas Bagas berikan nih buat Bina Rusmana semoga bisa menguatkan Yes. mentalnya Semoga Bina makin Rusmana ya Mas kuat ya. mentalnya. Iya. Oke, lanjut nih Mas. Pertanyaan berikutnya ada dari Foni dengan username Instagram @fbtokido di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kakak yang melihat banyaknya investor saham atau pasar modal yang sekarang pindah ke aset kripto? Oke. Kalau menurutku sendiri sebetulnya aku belum bisa melihat bahwa bisa dikatakan sekarang ini investor saham banyak yang pindah ke kripto ya gitu, karena memang terlihat sekarang seolah-olah seperti itu. Karena kalau yang kita lihat mungkin pergerakan saham sedang ya sideways, stagnan, atau mungkin justru kurang menarik lah istilahnya mungkin di mata investor. Sedangkan kalau kita lihat kripto, mungkin kripto lagi performanya lagi bagus-bagusnya nih gitu kan, kenaikannya lagi di atas 100%, banyak yang berkali-kali lipat gitu. Ya mungkin kalau aku ngelihatnya justru si aset kripto ini bisa jadi salah satu instrumen investasi tambahan justru buat masyarakat Indonesia khususnya ya. Dan ya tadi aku belum bisa mengatakan bahwa investor saham pindah ke kripto sih. Justru aku melihatnya jadi ini salah satu instrumen tambahan. Justru mungkin investor saham tadi mereka jadi menambah portfolio mereka dengan adanya aset kripto ini gitu, sehingga ya mungkin nggak bisa dikatakan pindah juga ya, karena ini kan jadi tambahannya mereka gitu. Gitu sih kalau menurutku sih. Nah, lanjut nih Mas ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada dari Hasib Rozi Pramana dengan username Instagram @rozi.pramana di Tulungagung. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya terkait NFT. Pertama, kenapa ya gas fee di NFT tinggi? Info yang saya peroleh, gas fee sekitar 80 hingga 100 US dollar. Kedua, jika menjual lagu sendiri di dalam NFT, apakah royaltinya hak cipta tetap pada di pencipta lagu meskipun lagunya sudah berpindah tangan? Dan pertanyaan terakhir nih dari dia, yaitu ada sejauh ini, apakah ada potensi kecurangan transaksi pada saat jual beli NFT? Oke, aku jawab yang pertama dulu ya, yang gas fee ya. Gas fee. Jadi gas fee ini memang sekarang karena marketplace-nya yang digunakan itu kan menggunakan jaringan Ethereum tadi, sehingga gas fee yang kita bayarkan itu menggunakan Ethereum, dimana kita tahu harga Ethereum sekarang lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi harga Ethereum hampir 40 juta ya. Mungkin sebenarnya kalau kita ngelihat gas fee dalam Ethereum hanya mungkin 0,0 sekian gitu kan, tapi karena harga Ethereum-nya lagi tinggi,
Otomatis ketika kita konversi ke rupiah contohnya ya bisa sekitar 1 juta bahkan lebih gitu untuk membayar gas fee tersebut kan, untuk memproses karya kita menjadi NFT gitu. Jadi terlihatnya mahal gitu. Tapi kalau menurutku di sisi lain ketika kita bisa menjual NFT kita dengan harga yang berkali-kali lipat, itu justru bisa ya minimal pasti balik modal lah ya gitu dengan kita bayar gas fee tadi. Tapi ya sekali lagi kenapa mahal? Karena pakai jaringan Ethereum, dan Ethereum itu harganya juga lagi mahal. Sesimpel itu sih. Terus yang kedua tadi tentang royalti ya. Nah, jadi proses penggunaan royalti ini atau penempatan royalti di karya seni, contoh lagu ya tadi itu ya di dalam NFT itu sebenarnya sekali ketika kita proses minting tadi, ketika kita proses mendaftarkan ke blockchain-nya. Nah, di situ kita set royalti ini kita mau pasang berapa, contoh tadi misalnya 5%. Ketika lagu kita diperjualbelikan oleh orang dan berpindah tangan, royalti tersebut karena udah terdaftar di blockchain otomatis akan memotong dari nilai jual yang transaksi yang pada yang membuat itu ya Mas? Betul. Jadi misalnya aku bikin lagu nih, aku jual 1 juta misalnya gitu. Aku laku 1 juta, Nadia beli 1 juta. Nah, dia jual ke temennya 2 juta misalnya nih. Nah, aku set di lagu aku royaltinya 5% dari setiap transaksi misal. Jadi aku udah dapat dari Nadia 5%, Nadia jual ke temannya Nadia, aku juga dapat 5% dari situ. Jadi semua royalti yang ada di NFT itu, itemnya ketika kita proses, itu akan selalu balik ke ownernya. Atau selalu balik ke si senimannya, si artisnya. Gitu. Jadi dan itu memang sudah tertempel di teknologi blockchain, dan kita udah nggak, ketika udah masuk di blockchain ya udah itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diganti, nggak bisa diedit, nggak bisa diubah, ya sudah gitu. Dan akan terus begitu walaupun karya seni itu kepemilikannya berpindah tangan. Betul. Royaltinya akan terus balik ke dia. Gitu. Wah, terus yang ketiga tadi apa? Iya, yang ketiga itu sejauh ini kan ada nggak sih Mas potensi kecurangan transaksi pada saat jual beli NFT ini? Oke, kecurangan transaksi sih kecil sih ya menurutku, justru malah mungkin hampir nggak ada karena sekali lagi terjadinya di marketplace ini menggunakan blockchain teknologinya, di mana tadi kita tahu salah satu sifat blockchain adalah decentralized. Di marketplace-nya pun, di tempat jual belinya pun itu akan ada rekamannya, kayak tadi Nadia beli punya aku, Nadia jual ke temennya, itu akan ada di situ pencatatannya. Jadi ada historinya. Ada historinya, betul. Ada histori siapa yang beli, siapa yang. Nah, ketika misalnya Nadia iseng mau beli karya seni aku misalnya nih, lagu aku mau dibeli, aku jual 1 juta, tapi Nadia misalnya uangnya cuma 500.000 misalnya, kan nggak cukup. Ketika mau transaksi ya otomatis proses validasinya tidak akan jalan karena ya ketika divalidasi ternyata Nadia saldonya nggak cukup gitu kan. Jadi ya karya seni tersebut kepemilikannya belum berpindah ke Nadia, masih tetap aku yang pegang sebagai owner gitu. Nanti sampai ada orang yang sudah proses transaksinya berhasil ya baru itu akan berpindah ke dia. Gitu. Jadi kecil mungkin hampir nggak ada kali ya kalau menurutku ya. Kecurangannya tuh hampir nggak ada ya Mas? Hampir nggak ada sih, kecuali mungkin apa ya? Ya mungkin ada orang yang tahu lebih ke hacking kali, hacking si personalnya, hacking si orangnya. Nah, dia beli jaket harganya misalnya 10 juta, ada NFT-nya, cuman ada 2 di dunia misalnya. Aku tahu akunnya Nadia, passwordnya. Ya kan, aku masukin, aku ambil, aku pindahin di sana. Itu mungkin bisa kejadian mungkin ya, tapi ya itu kan balik lagi kalau itu justru dari sisi kelalaian user, dari sisi personalnya sih itu. Jadi semoga tadi pertanyaannya bisa kejawab ya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Mas. Ada dari Arif dengan username Instagram @rifbagja di Bandung. Pertanyaannya nih Mas, apakah setelah diberikan NFT, jejak pemilik dapat terekam secara keseluruhan dari pemilik awal? Yes, jelas. Sudah jelas ya, tadi Mas Bagas sudah bilang dari tadi ya. Jelas, karena terekam di blockchain, di Explorer itu ketahuan. Dari mana ke mana perpindahannya itu pasti ketahuan, pasti ke record. Karena transparan ya Mas. Transparan, betul. Oke, lanjut aja langsung. Ini ada pertanyaan ke-9, yaitu dengan nama Daniel Baltzazar dengan ID nickname Instagram @danielbaltzazar99 di Bandung. Pertanyaan saya adalah, apakah NFT ini memiliki kelemahan? Apakah sistemnya bisa dimanipulasi sehingga malah menjadi fraud? Lalu saya pernah membaca nih
bahwa token NFT yang paling besar kapitalisasi pasarnya adalah salah satunya Theta. Lalu apa yang membedakan antara token-token NFT yang beredar dan bagaimana membedakan mana NFT yang bagus proyeknya yang mungkin bisa kita pakai? Oke. Jadi perbedaannya sebenarnya dari setiap aset kripto tadi atau setiap project-project kripto tadi itu kan kayak Theta, Decentraland, Sandbox itu kan mereka punya ekosistemnya sendiri. Sehingga mereka punya marketplace sendiri, mereka punya ekosistem sendiri dan kita bisa melihat dari paling gampangnya kalau kita mau ngelihat aset kripto kan biasa dari market cap ya. Tinggal dicek di coinmarketcap.com, dilihat saja market cap-nya paling besar yang mana. Itu tandanya orang yang menggunakan ekosistem tersebut makin besar. Sehingga makin banyaknya pengguna, makin besar ekosistemnya, kemungkinan project itu nggak jalan kan ya kecil gitu sih, karena ya banyak yang menggunakan gitu kan, otomatis dari sisi harga, dari sisi mungkin penggunaannya justru lebih jalan dengan di project kripto yang market cap-nya besar. Itu salah satu cara untuk memfilternya lah gitu, gampang ya kurang lebih. Terus kalau potensi fraud mungkin bukan fraud kali ya, karena kalau kita bicara fraud ya di NFT udah ada bukti kepemilikan tadi yang dimana kita bisa cek di Explorer gitu kan, siapa yang punya ini aset ini, siapa yang punya, siapa yang bikin, itu udah jelas banget deh. Cuman mungkin kelemahannya bisa disebutkan ada beberapa yang aku pelajari itu sampai sekarang. Yang pertama, nggak semua NFT yang kita jual itu akan langsung laku. Karena mungkin karena kan ini pasarnya NFT dunia ya. Mungkin misalnya aku sebagai seniman, tapi belum terlalu banyak karyaku yang mungkin dikenal sama orang banyak. Sehingga ketika aku berharap banyak terhadap NFT, oke, aku bikin karya, aku NFT-kan istilahnya, lalu aku jual di marketplace, aku tunggu nih sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan, kok nggak laku-laku ya. Nah, itu juga jadi salah satu kelemahannya, di mana sebenarnya adalah dari sisi si pembuat karya tadi gitu. Ketika misalnya memang kita sudah menjadi seniman yang dikenal, menurutku itu akan menjadi salah satu kemudahan juga. Tapi justru banyak juga nih seniman-seniman baru yang makin hits karena NFT tadi. Kan kalau kita lihat di marketplace-nya, kita bisa sort by contoh by image. Kita seneng nih ada satu image yang wah ini unik banget nih, kita seneng, dan ternyata dia seniman baru, itu juga bisa kejadian gitu sebetulnya gitu. Jadi itu beberapa kelemahannya, dan yang terakhir mungkin bukan fraud juga kali, lebih ke sisi dari emotional attachment-nya tadi gitu. Ketika karyanya nggak bisa atau tidak memunculkan sisi emotional attachment terhadap si pembeli, ya mungkin value-nya akan dihargai lebih rendah gitu. Ketika kita pasang lelang, kita berharap lakunya di angka sekian, tapi ternyata kok lakunya cuma di sekian ya. Nah mungkin itu salah satunya karena nggak ada emotional attachment-nya gitu. Justru kalau aku perhatikan, NFT yang harganya fantastis itu either dia punya emotional attachment atau dia dari karya seniman yang memang udah punya nama terkenal gitu. Biasanya sih itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, ada dari Vicky dengan username Instagram @VickyFahriza di Balikpapan. Pertanyaannya ini, kenapa waktu perdagangan kripto bisa 24 jam, tidak seperti saham? Karena kenapa ya perdagangan kripto 24 jam? Sebenarnya ya ini balik lagi dari teknologi blockchain-nya, proses jual belinya kripto ini kan tetap berdasarnya dari teknologi blockchain-nya kan, dan teknologi blockchain ini juga tidak berhenti dalam waktu 24 jam, dia akan berjalan terus gitu. Kalau kita ambil contoh proses mining, ya proses mining, miner jalan terus. Apa sih yang dilakukan miner? Ya mereka menyelesaikan satu proses algoritma. Algoritmanya apa? Yaitu pencatatan jurnal gitu kan, atau ledger, open ledger ibaratnya. Nah, karena proses ini terjadi setiap jam, setiap waktu 24 jam, sehingga di pasar jual belinya kayak Indodax sebagai exchange-nya ya juga berjalan 24 jam gitu. Jadi, dan ini berlangsung di seluruh dunia ya gitu. Jadi ya memang tidak ada jam buka tutup marketnya sih gitu. Benar.
Gitu. Nah, jadi semoga tadi pertanyaan terakhir dari Vicky semoga bisa terjawab Yes, ya. thank you pertanyaannya, seru-seru. Iya, pertanyaannya bagus-bagus ya Mas Bagas Keren-keren ya. Nah, seperti yang tadi Nadia juga udah bilang, Nadia akan memilih 10 pertanyaan yang menarik. Dan tadi sudah kita perbincangkan juga pertanyaannya, ada 10 pertanyaan. Dan 10 pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah dari Indodax, yaitu berupa merchandise dan juga ada e-money limited edition dari Indodax. Nadia akan menyebutkan nih ada 10 nickname yang berhasil mendapatkan merchandise dan e-money dari Indodax, yaitu ada Denny di Surabaya, terus ada yang kedua Betran P. Amalo di Cirebon, ketiga ada Stefano di Jakarta, keempat ada Vidita, kelima ada Bina Rusmana di Bandung, keenam ada Foni di Jakarta, dan yang ketujuh ada Hasip Rozi Pramana di Tulungagung, ke-8 Arif di Bandung, ke-9 ada Daniel Betsazar di Bandung, dan yang terakhir yaitu ada Vicky di Balikpapan. Nah, selamat buat kalian semuanya. Congrats. Yeay, sudah berhasil mendapatkan merchandise menarik dari Indodax, dan buat 10 orang yang beruntung tadi kalian akan mendapatkan ini special limited edition-nya e-money dari Indodax. Buat yang belum beruntung, tenang, kita ada kuis lagi nih Mas. Ada lagi ya? Iya, wow. Ada dong. Ini Indodax bagi-bagi THR nih ceritanya. Iya, bener banget. Kan ini special edition Mas. Special edition sih. Iya, nah jadi Nah, jadi kita kuisnya hampir sama seperti tadi. Nadia akan mengajukan pertanyaan yang kalian akan menjawab dengan cepat dan benar, dan caranya masih sama nih Mas, yaitu dengan ketik nama, username Instagram, kota asal, dan jawabannya apa. Dan yang pasti Nadia akan memilih dengan jawaban yang benar dan jawabannya harus cepat. Hadiahnya apa? Yaitu ada spesial bingkisan hampers lebaran dari Indodax. Gimana? Sudah siap belum untuk pertanyaan yang terakhir ini? Yuk, siap-siap. Pasti ya. Langsung aja yuk. Kita akan tampilkan, ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah... Jeng. Apa dia? Nah, ini dia nih. Berapa jumlah minimal deposit di Indodax? Gampang banget ini sih. Minimal ya. Aduh. A. Rp10.000, B. 10 miliar rupiah. Ingat, jawabannya harus ketik nama, username Instagram, kota asal, dan jawabannya apa? Jawabannya harus cepat dan juga harus benar. Oke, selamat menjawab teman-teman. Wah, kira-kira siapa ya yang menang ya? Nanti yang berhasil menang menjawab tercepat di sesi kuis pertama, kedua, ketiga, nanti akan ada tim Indodax yang akan menghubungi kalian. Jadi siap-siap aja ya, kalian akan dihubungi sama tim dari Indodax. Siap. Oke, karena tadi sudah ada 3 kuis, terus kita juga udah bagi-bagi merchandise dan juga ada bagi-bagi e-money. Sekarang nih, waktunya kita untuk voucher time lagi. Voucher time lagi. Iya, jadi siapa nih yang tadi udah gak sabar untuk mengikuti voucher time ini? Nah, makanya yang buat belum dapat, yuk coba kembali siapkan smartphone kalian, lalu kamu scan barcode yang ada. Setelah itu akan ada kode yang keluar dan kamu bisa meredeem kode voucher tersebut pada wallet Indodax kamu. Oke? Sebentar lagi Nadia akan memunculkan barcode-nya ya. Jadi sudah siapkan? Langsung aja yuk. 3, 2, 1. Ini dia barcode-nya. Yuk snapcast teman-teman. Scan. Nadia hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3,5, 2, ya 2,5, 1, selesai semua. Yeay. Yang dapat komen dong, yang dapat. Iya, yang dapat komen dong. Aku pengen tahu deh. Yang tadi sudah dapat. Yang dapat airdrop. Airdrop voucher, kalian boleh dong komen dong di kolom komentar di bawah. Kira-kira siapa aja yang dapat nggak? ya? Yang dapat nggak? Iya, kira-kira banyak nggak yang dapat nih? Coba kita cek dulu nih. Pasti banyak nih, lumayan ya Mas ya, bagi-bagi voucher nih. Sama tadi yang pemenang yang dapat kuis hampers tadi kan dihubungi sama tim Indodax ya. Nah,
mau ngingetin juga sih sekalian, hati-hati Ya? terhadap segala bentuk penipuan. Oke, benar Dari sekali. Indodax kita nggak pernah meminta untuk mentransfer sejumlah uang atau sejumlah dana untuk proses hadiah atau apapun itu ya Nat ya. Jadi Iya. pokoknya berhati-hati aja. Pastikan itu yang mengontak itu dari tim Indodax, kita tidak akan meminta sejumlah dana atau uang untuk ditransfer. Begitu. Oke, jadi harus waspada Harap terhadap berhati-hati. penipuan. Betul sekali. Begitu. Mana ada yang dapat nggak? Ada yang bilang dapat nggak? Nah. Pengen tahu nih. Coba kita lihat dulu nih Mas Bagas. Pasti ini mereka beruntung banget nih pasti nih. Nah. Nggak ada. Ada sih pasti sih Mas, ada. Cuma mungkin mereka masih malu-malu sih mungkin Mas. Mungkin mereka masih bingung nih untuk meredamnya. Padahal meredamnya gampang banget, kalian tinggal buka wallet yang ada di platformnya Indodax. Siap. Nah, oke teman-teman, sekali lagi Nadia mengucapkan terima kasih banget sudah hadir di Indodax Room Special Edition Ramadan kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menonton kembali tayangan ini, bisa banget kalian bisa cek aja melalui website indodax.academy atau kalian bisa langsung aja lihat di channel YouTube-nya Indodax. Itu begitu. ada yang dapat kodenya tapi nggak dapat vouchernya. Kodenya tinggal di-redeem dulu sih sebetulnya. Iya, Di-redeem di akun Indodax-nya ya. iya benar. Nanti kalau misalkan nggak dapat kodenya itu bisa langsung di-redeem di Iya. walletnya Wallet Indodax ya Mas ya. tinggal login, masuk ke menu voucher, masukin kode vouchernya, harusnya dapat. Iya. Itu kalau tuh. voucher telah digunakan ya berarti udah ada yang menggunakan, kalah cepat berarti. Iya tuh, ada. Soalnya tadi cepet-cepetan kan Iya, dihitung. iya benar. Tuh udah ada yang menggunakan tuh Mas. Sip. Tuh, Oke. tidak. Selamat buat yang Iya, dapat. selamat sekali lagi buat yang sudah beruntung mendapatkan merchandise dari Indodax, e-money, terus voucher dari Indodax, dan yang pasti juga selamat untuk yang sudah mendapatkan hampers lebaran dari Indodax. Sekali lagi Nadia mengucapkan jangan lupa untuk terus follow akun sosial media resminya Indodax agar selalu menjadi yang terupdate dan gak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai kripto, blockchain, dan tentunya Bitcoin. Dan juga jangan lupa untuk follow dan untuk ikutin gabung grup Telegramnya Indodax yang kalian bisa langsung aja search, yaitu dengan @indodaxroom. Di sana kalian bisa berdiskusi seputar trading dan aset kripto dengan member Indodax lainnya. Sebelum Nadia tutup, Nadia ada sedikit survei nih buat teman-teman semuanya yang lagi nonton hari ini. Jadi make sure kalian sebelum closing kalian harus mengisi survei itu. Oke, sekali lagi Nadia mengucapkan terima kasih sudah memberikan waktu, udah di malam-malam ini udah ketika tarawih ya Mas ya, udah menyempatkan waktunya untuk nonton Indodax Room Special Edition kali ini. Terima kasih juga Mas Bagas sekali lagi. Thank you Nadia, sekali lagi sama-sama. Sudah mau sharing sama Nadia dan sama teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Amin, semoga juga teman-teman bisa mengenal lebih dekat apa itu NFT. Akhir kata, Nadia mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah setia nemenin Nadia dari awal hingga akhir acara ini. Saya Nadia, mau pamit undur diri dulu dan sampai bertemu di Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Dah!